العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwah fiddin wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, sepatutnya kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana di tengah-tengah sibuknya manusia dengan dunia mereka, ternyata Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada sebagian hambanya untuk duduk bersimpuh di tempat yang paling mulia dan dalam rangka mengamalkan salah satu amal-amal yang paling mulia pula. Sebab tidak semua orang Allah berikan kenikmatan yang seperti ini. Tidak setiap orang Allah berikan kenikmatan yang seperti ini. Ada di antara mereka yang ketika Senin sampai Sabtunya sibuk dengan pekerjaan, lalu Ahadnya sibuk dengan jalan-jalan. Akan tetapi ada sebagian pula hamba-hamba yang Allah pilih, di tengah-tengah kesibukan dia mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari dunianya, lalu Allah jadikan waktunya penuh barokah, dijadikan baginya lapang. Allah jadikan bagi hamba tersebut jumlah waktu yang sama dengan hamba yang lain, akan tetapi karena waktu tersebut waktu yang penuh barokah, jadilah hamba tersebut bisa meluangkan sebahagian di antara waktu-waktu hidupnya dalam rangka untuk hadir di majelis ilmu. Sebab baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mafhum mukhalafahnya, faham kebalikannya, berarti barang siapa yang Allah bikin dia itu sulit untuk menjejakkan kaki di majelis-majelis ilmu, barang siapa yang menjadikan dia berat untuk menghadiri majelis ilmu, akan tetapi ringan untuk menghadiri majelis-majelis riba, ringan untuk menghadiri majelis-majelis sekedar untuk goes, mancing, futsal dan yang sejenisnya, ya, maka itu pertanda buruk. Itu pertanda berarti Allah tidak menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Dan atas semua itu patutlah kiranya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan ini adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Sebab para ulama mengatakan tidak terpenuhi syukur itu bila tidak memenuhi 3 syarat. Tidak terpenuhi syukur itu bila tidak memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia mengimani atau meyakini bahwa apa yang dia dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil kerja kerasnya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekuatan fisiknya, ya, bukan karena keunggulan keluarganya, kebagusan manajemennya dan seterusnya, bukan. Dia meyakini dan seyakin-yakinnya bahwasanya apa-apa yang dia raih, apa-apa yang dia capai, semua itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab mengapa baginda Nabi SAW pernah bersabda, setiap hamba yang masuk surga itu semua karena rahmat Allah. Ya, setiap hamba yang masuk surga itu semua karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Jadi masuk surga bukan karena amal, akan tetapi karena rahmat Allah semata. Lalu para sahabat bertanya, apakah engkau demikian juga wahai Nabi, masuk surga karena rahmat Allah bukan karena amalmu? Kata Nabi, aku pun demikian. Aku masuk ke surga itu bukan karena amalku, tapi karena semata-mata anugerah dari Allah. Inilah rukun syukur yang pertama. Kita mengakui bahwasanya setiap pencapaian kita, harian, pekanan, bulanan, tahunan, dan pencapaian hidup secara keseluruhan, kita akui itu semata-mata dari Allah. Yang kedua, tidak ada dikatakan seorang hamba itu bersyukur
kalau tidak dia mengucapkan atau menampakkan pada anggota tubuhnya wujud syukur, sebisa mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ketika dia dipuji, dia berkata hadza min fadli rabbi. Ini semua semata-mata keutamaan dari Tuhan. Yang ketiga, sebagai wujud syukur dia kepada Allah atau bukti dia syukur kepada Allah adalah dia menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan untuknya di atas jalan ketaatan. Ya, dia menggunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan untuknya berupa kesehatan, anggota tubuh yang sempurna, waktu yang lapang, kendaraan yang bagus, ya, punya alat komunikasi yang canggih dan semisalnya. Dia miliki itu semua. Sebagai wujud syukurnya adalah dia gunakan itu semata-mata di atas ketaatan. Maka mudah-mudahan usaha kita pada hari ini, baik sebagai panitia, sebagai peserta, wabil khusus bagi saya sebagai pemateri di sini adalah dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah. Yang pertama, kita meyakini hadirnya kita di sini, sanggupnya kita melangkahkan kaki di sini bukan karena usia kita yang muda, bukan karena visi kita yang sehat, akan tetapi semua semata-mata karena Allah. Sebab ada orang-orang di luar sana yang usianya mungkin lebih muda daripada kita, yang kesehatannya mungkin lebih prima daripada kita, yang kendaraannya mungkin lebih bagus daripada kita, yang waktunya mungkin lebih lama daripada kita. Akan tetapi Allah nggak buat waktunya bisa di sini. Mudah-mudahan pula kita hadir di sini ya dalam rangka bersyukur kepada Allah sambil mengucapkan alhamdulillah. Ya, rencana kita untuk hadir di sini terlaksana. Sebab betapa banyak mungkin ada di antara saudara kita yang sudah berniat dari tadi malam. Ya, besok pagi akan ada kajian, besok pagi mau berangkat. Akan tetapi kata Allah, di hari H menjelang detik-detik keberangkatan Allah jadikan suatu penghalang, ya, sehingga dia tidak bisa hadir di sini. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini pula, ya, kita gunakan kendaraan kita gunakan indera kita gunakan visi kita yang sehat sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan membahas sebuah tema tauhid atau akidah. Kok tema tauhid ya? Judulnya kayaknya bukan tauhid ya. Judulnya ada dia di antara aku dan kamu. Kayaknya tema apa ya? Kok kayaknya tema cita-citaan ya? Ada dia di antara aku dan kamu. Sebenarnya ini adalah materi akidah ya, materi tauhid. Dia di sini adalah Rabb. Makanya dia itu huruf besar. Ada dia. Dia di sini adalah kata ganti dhamir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ada dia di antara aku dan kamu. Aku ini adalah pribadi kita masing-masing, dan kamu ini tergantung apakah kepada lawan jenis, apakah kepada tempat-tempat kemaksiatan, apakah kepada tontonan-tontonan negatif dan semisalnya. Berarti judulnya ada dia di antara aku dan kamu ini, ya, berkisah seputar khasyah, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang perihal muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, tentu pertanyaan yang pertama adalah apa itu muraqabatullah? Yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Muraqabatullah adalah perasaan iman, buah dari iman seorang hamba yang dia meyakini bahwa apapun yang terbetik di hatinya, apapun yang terucap oleh lisannya, apapun yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya, tiga ya, apapun yang terbetik oleh hatinya, apapun yang terucap oleh lisannya, dan apapun yang terbuat dilakukan oleh anggota tubuhnya, itu semua senantiasa diawasi,
tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ucapan lisannya itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali dirinya, akan tetapi Allah tahu. Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan yang dia sembunyikan, yang secret, ya, yang dia kunci pintunya, yang dia tutup gordennya, ya, yang dia merasa tidak ada orang yang lain tahu kecuali saya semata. Akan tetapi sesungguhnya Allah mengetahuinya. Suatu hari Safwan bin Umayyah beserta kawan dekatnya Wahab itu ngobrol di salah satu pojok Masjidil Haram, yang mana kedua sahabat ini sama-sama belum masuk Islam. Safwan bin Umayyah memendam kebencian kepada kaum muslimin karena ayahnya Umayyah bin Khalaf tewas ketika perang Badar. Sementara Wahab ini dia dendam kepada kaum muslimin karena anaknya menjadi salah satu tawanan perang Badar. Jadi peristiwa terjadi setelah perang Badar. Perang Badar kan unggul telak kaum muslimin. Ya. 70 orang kafir Quraisy tewas, kemudian 75 di antara mereka ditawan oleh kaum muslimin. Nah, yang tewas di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf, ayah dari Safwan bin Umayyah. Di antara yang tertawan adalah putranya Wahab, Umayyah bin Wahab. Maka dua orang laki-laki ini yang merupakan teman dekat itu suatu hari ngobrol di salah satu pojok Masjidil Haram Makkah, meratapi kekalahan mereka di medan perang Badar. Dan waktu itu tidak ada orang lain, tidak ada, sepi, lagi sepi-sepinya. Jadi mereka meratapi terus kebencian, gitu ya, dendam, amarah, emosi. Maka Wahab kemudian berkata kepada Safwan, "Hai Safwan, ini antara aku dan kamu saja. Memang ada. Seandainya bukan karena aku masih memikirkan hutang-hutangmu yang belum lunas, dan bukan karena memikirkan nasib istri dan anak-anakku yang masih kecil, niscaya sekarang aku akan berangkat ke Madinah untuk membunuh si Muhammad itu, dendam kalinya." Itu katanya Wahab. Maka Safwan berkata, "Bro, kalau memang ente udah niat membunuh tuh Muhammad, tapi ente khawatir nanti gimana utang-utang ente, gimana nanti anak istri keluarga, tenang aja. Ente berangkat, Ani yang urus semuanya. Ya. Anggap aja utangmu sudah lunas. Artinya apa? Tak bayar. Loh, nafkah keluarga saya gimana? Tak nafkahi semua. Asal kau benar-benar berangkat ke Madinah untuk membunuh Tuhan. Kata Wahab, "Oke, saya siap. Deal ya, di perjanjian kita, utang saya lunas, anak istri saya kau nafkah." "Iya, berangkat engkau." Maka malam harinya Wahab menyiapkan kudanya, dia berangkat menuju Madinah. Sampainya di Madinah, ya, dia hendak menemui baginda Nabi. Kebetulan waktu itu, ya, yang bertugas menjadi pengawal pribadi adalah jadwalnya Umar bin Khattab. Maka begitu mengetahui salah seorang dedengkot kafir Quraisy yaitu Wahab ini
Umar ini instingnya sangat kuat. Bahkan Nabi pernah mengatakan apa? Seandainya di tengah umat itu ada yang senantiasa mendapatkan ilham dari Allah, maka Umar lah orangnya. Kenapa? Instingnya selalu benar. Maka Umar yang mengetahui Wahab tidak masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar langsung mencekik Wahab, dipegang terah, mau dibanting. Kau kata Wahab, saya tidak menemui Nabi. Saya mau menebus anak saya yang ditawan. Ya, itu bohong ya. Kata Nabi, wahai Umar, udah biarkan saja. Lepaskan. Kata Umar, baik. Tapi kau harus jaga jarak dengan Nabi ya. Jangan dekat-dekat. Pas Wahab ini mau melangkah, ia mendekati Nabi. Umar menghunuskan pedang dan meletakkannya di leher Wahab. Kata Umar, cukup. Segitu aja udah, jangan terlalu dekat. Kata Nabi, jangan wahai Umar. Biarkan. Ini kan kawan lama kita sebenarnya. Biarkan dia maju. Ini Nabi luar biasa ya pemberani. Akhirnya Wahab maju dekat dengan Nabi sampai jarak antara Wahab dengan Nabi itu hanya satu pedang. Artinya kalau Wahab menggunakan pedang dan menusuk Nabi itu pasti kan. Saking dekatnya Umar akhirnya tambah marah. Kata Umar, wahai Wahab, jika aku merasa ada tingkahmu yang mencurigai, maka pedang ini akan menjadi saksi bisu terpisahnya kepala dari badan. Kata Nabi, wahai Umar, istriku, wis anteng bae dah, meneng. Kene duduk di sebelah saya. Kalau kau khawatir pada dan keselamatanku, duduk di sebelah saya. Umar akhirnya duduk di sebelah. Maka Nabi berkata kepada Wahab, ala haja. Kamu apa kesini? Kata Wahab, saya membawa harta tebusan. Untuk apa? Untuk menebus anak saya. Kan anak saya ditawar oleh kalian. Gak ada urusan yang lain. Ada. Oh gitu. Tapi bukankah seminggu yang lalu engkau bersama Sofwan bin Umayyah sedang duduk di pojok sana Masjidil Haram? Di sore hari tidak ada orang, dan ketika kalian pojok berdua itu, kau berkata kepada Sofwan, wahai Sofwan, seandainya bukan karena aku memikirkan hutang-hutang dan nasib anak-anakku yang masih kecil serta istriku, aku akan berangkat ke Madinah untuk Muhammad, untuk membunuh Muhammad. Lalu Sofwan berkata kepadamu, tenang saja wahai kawan, semua hutangmu, semua nafkah keluargamu aku yang tanggung, dan kemudian kau akhirnya berangkat ke sini. Bukankah itu tujuan? Waduh. Pilihannya kan cuma dua, Nabi yang berdusta ngarang-ngarang atau Wahab yang ngarang, kan begitu. Pilihannya cuma dua itu. Kalau bukan Nabi yang mengarang-ngarang cerita atau Wahab yang berdusta, cuma dua itu. Maka Umar bin Khattab selaku pengawal Nabi kan gak mungkin berkata Rasulullah ngarang cerita. Berarti Wahab yang berdusta. Maka Umar langsung berdiri. Dia uruskan pedangnya di tengkuknya Wahab dipenggal. Akan tetapi di saat yang bersamaan Wahab kemudian tersungkur mencium kaki Nabi, dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang mengetahui dialog kami berdua wahai Nabi. Tidak ada orang lain, tidak ada CCTV, tidak ada microchip, tidak ada mie kecil yang sini kami tengah badan kami. Tidak mungkin ada yang tahu bicara kami berdua kecuali itu karena wahyu. Maka aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahab ini yang tadinya begitu marah, emosi, ingin membunuh Nabi, namun setelah tahu bahwasanya rahasianya dibongkar oleh Allah, karena Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Alim, Al-Sami' Al-Basir, akhirnya Wahab tunduk dan masuk agama Islam. Jauh kita flashback mundur ke belakang lagi.
ketika ada seorang pemudi, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang anak muda yang terkurung di dalam gua. Lalu salah satu di antara mereka berkata, mari kita bertawassul dan istighatsah. Istighatsah yaitu minta tolong kepada Allah di saat-saat genting. Bertawassul yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal yang pernah dikerjakan yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, saya punya seorang sepupu perempuan yang cantik. Aku suka sama dia, tapi dia gak suka sama aku. Aku cinta sama dia, tapi dia gak cinta sama aku. Maka suatu hari sepupuku ini datang ke rumah meminta bantuan. Karena memang tidak ada saudaranya yang lain di negeri tersebut kecuali aku. Dia berkata kepada diriku, wahai saudara, kasihlah aku seorang wanita yang tidak ada saudaraku selain engkau. Maka aku berkata kepada dia, kalau kau mau aku bantu, gampang, tak bantu. Tapi syaratnya satu, kau harus mau berzina dengan. Maka sepupuku ini langsung marah. Dia pergi meninggalkan. Gak berapa lama, selang berapa hari, dia datang lagi ke rumah, meminta tolong, berikanlah bantuan kepada. Tidak ada saudara yang lain. Tidak ada yang makan kecuali air. Berikan aku sedikit makanan, berikan aku bantuan. Maka aku berkata kepadanya, boleh. Berapa pun kau minta akan memberikan. Syaratnya cuma satu. Engkau bersedia menyerahkan dirimu untuk. Maka si wanita ini kembali marah-marah dan meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa hari kemudian, sepupuku ini datang kembali untuk yang ketiga kalinya. Dia berkata dengan perkataan yang sama, please help me. You are the only one, my family. Kamu saudaraku satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka aku berkata kepadanya, syaratnya belum berubah. Kalau kau mau aku bantu, syaratnya itu. Mungkin karena sudah terdesak sangat, tidak ada lagi bisa dimintai bantuan. Akhirnya sepupu wanitaku ini menyetujui permintaan. Hingga terkala aku berada di antara dua kakinya. Tiba-tiba aku melihat sepupu wanitaku itu menangis. Keluar air mata yang membasahi pipi. Maka aku bertanya kepada dia, kenapa kau menangis? Apa sebab? Dia berkata, karena aku belum pernah ada laki-laki yang menyentuh. Bahkan belum pernah ada laki-laki yang pernah melihat wajahnya. Jangankan berbuat maksiat yang besar seperti ini, yang kecil pun aku menjaga diri benar. Dan aku takut kepada Allah. Apa kata dia? Aku takut kepada Allah. Maka sang pemuda yang tadi sudah bersiap-siap untuk menzinai sepupu perempuan ini, begitu mendengar kata-kata aku takut kepada Allah, maka aku yang mendengar kata-kata tadi langsung berkeringat dingin.
Aku takut kepada Allah. Allah menyaksikan perbuatan kita. Maka seketika itu aku pun mengambil selimut, mengambil pakaian sebenarnya itu, aku berikan kepadanya, aku tutupi tubuhnya, dan aku berikan segenap uang kepadanya. Aku katakan kepadanya, pergilah kau. Ambil ini semua, tutupi tubuh. Sungguh aku pun takut kepada Allah. Maka karena amal dan doa tersebut, akhirnya batu besar yang menutupi pintu gua tadi akhirnya bergeser. Ketiga pemuda ini pun selamat. Sebab apa? Muraqabah Allah. Diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Flashback lagi, mundur sejenak. Ketika suatu hari seorang wanita cantik yang bernama Zalikha, yang dijelaskan oleh para ulama, di setiap zaman Nabi mesti ada wanita yang paling cantik waktu itu. Di zaman Nabi Ibrahim, wanita yang paling cantik adalah Sarah. Di zaman Nabi Yusuf, yang paling cantik adalah Zalikha. Di zaman Rasulullah SAW, yang paling cantik adalah Khadijah. Zalikha yang merupakan ibu asuh sekaligus majikan Yusuf, yang telah merawat Yusuf sejak kecil. Dulunya yang tumbuh dari jiwa Zalikha adalah rasa cinta seorang ibu kepada anak. Akan tetapi semakin bertambahnya remajanya Yusuf, ya, wujud-wujud ketampanan seorang pria itu semakin jelas. Sebagian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, aku bertemu dengan Yusuf dan aku melihat ketampanan Yusuf yang luar biasa. Sebab Allah mengambil setengah ketampanan laki-laki penduduk bumi kecuali para nabi dan rasul. Jadi seluruh laki-laki kita semua di sini laki-laki selain nabi dan rasul, setengah kegantengan mereka itu sudah Allah ambil lalu diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Maka Zalikha yang tadinya adalah rasa cinta seorang ibu kepada anak berubah menjadi rasa cinta seorang wanita kepada laki-laki. Akan tetapi Zalikha tentu harus pikir-pikir juga. Saya adalah ratu, saya adalah majikan. Jangan sampai bikin kasus. Hingga momen-momen yang ditunggu pun hadir. Al-Aziz, sang raja, hendak safar. Dengan membawa sekian banyak petugas kerajaan. Zalikha menjadikan ini sebagai kesempatan emas dan mungkin the only one, satu-satunya, the only chance. Begitu sang suami telah berangkat, pengawal telah berangkat, maka Zalikha memberikan izin cuti dan libur kepada seluruh pembantunya kecuali Yusuf. Jadi yang mau libur, yang mau jalan-jalan, mau hangout, cuti, silahkan. Dibebas tugaskan hari. Satu hari boleh izin. Yang tidak dapat izin waktu itu adalah Yusuf, karena dia punya rencana kepada Yusuf. Tapi ketika orang-orang sudah sepi, ya, pergi semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Zalikha pun mempersiapkan dirinya. Di
Dia tata kamar sedemikian rupa seperti kamar pengantin. Dia taburkan bunga dan wewangian. Dia berhias bersolek. Dia memakai pakaian yang tipis menerawang. Lalu dia memanggil Yusuf. Namanya anak buah. Tentu kalau dipanggil tuannya tidak datang. Bantu dipanggil sama majikan. Maka Yusuf pun memenuhi panggilan sang majikan ke kamar tersebut. Ternyata Zalifah yang bersembunyi di balik pintu langsung menutup pintu tadi. Dan Zalifah duduk di kasur yang sudah disiapkan. Dia berkata kepada Yusuf, "Faqalat haytalak." Dia berkata kepada Yusuf, "Haytalak. Marilah sini. Mendekatlah kepadaku." Yusuf yang merasa ini adalah ujian iman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, katanya Allah. Zalifah berkeinginan kuat kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf sempat tergoda dengan Zalifah. Di momen itu saja, bukan di setiap hari, hanya di momen itu saja. Kalau Zalifah kan bisa panjang momen tertarik kepada Yusuf. Akan tetapi Yusuf wa hamma biha di sini adalah just a moment, di waktu itu saja. Maka Yusuf teringat dengan Allah Azza wa Jalla. Mendengar panggilan dari Zalifah ini, Yusuf berkata, "Qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya." Ma'adzallah, kata Yusuf. Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Allah mengetahui perbuatan kita. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Untuk ayat ini, innahu rabbi ahsana mathwaya, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, innahu rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ahsana mathwaya, telah menjagaku dengan baik. Gimana Mbak dijaga? Dicemplungkan ke sumur masih hidup. Ya, akhirnya tinggal di kerajaan. Bukan kita menjaga dari Allah. Makna yang kedua, innahu rabbi ahsana mathwaya, karena majikan yaitu suamimu sudah merawatmu baik-baik, gak mungkin aku khianati dia di belakang. Maka Yusuf berlari menuju pintu, Zalifah berlari menuju pintu. Ya, bedanya Yusuf berlari menuju pintu dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari perbuatan zina, sementara Zalifah berlari menuju pintu untuk memaksa Yusuf berbuat zina. Nah, untuk laki-laki yang seperti ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sab'atun, ada 7 laki-laki, yuzilluhumullahu fi yaumil qiyamah, la zilla illa zilluhu." Yang mana Allah akan berikan perlindungan dan naungan kepada mereka di hari kiamat, yang mana pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah satu di antara 7 pemuda ini? Salah satu di antara mereka adalah warajulun da'athu imra'atun jamilatun mansubah faqala inni akhafullah. Yaitu seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang jamilah mansubah, sempurna secara fisik, cantik secara fisik, dan mansubah. Mansubah ini kaya, udah cantik, kaya. Dan wanita seperti ini yang mengajak. Dan wanita yang cantik dan kaya mengajak, tentunya ujian berat. Akan tetapi faqala inni akhafullah. Si laki-laki itu berkata, si pemuda itu berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah.
Inilah ganjaran bagi hamba yang senantiasa merasa bahwasannya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik. Akan tetapi perkara khasyah ini, rasa takut kepada Allah, sejatinya sudahlah ditanamkan sejak kecil. Para ulama mengatakan anak-anak usia 0 sampai 5 tahun adalah usia di mana kita tanamkan kepada anak tersebut al-mahabbah, rasa cinta. Cinta kepada Allah dengan cara apa? Dikenalkan keajaiban-keajaiban penciptaan Allah, disebutkan kebaikan yang Allah berikan kepada keluarganya. 5 sampai 10 tahun ditanamkan kepada anak itu rasa apa? Setelah mahabbah, roja. Apa itu roja? Berharap pahala semata-mata dari Allah. 10 tahun ke atas sudah mulai ditanamkan khauf atau khasyah, rasa takut kepada Allah, karena ini usia menjelang balik. Ya, dia sudah akan menanggung dosanya. Akan tetapi mungkin karena rusaknya pendidikan kita, ya, anak-anak tidak diajarkan perkara. Anak-anak tadi paham tentang rumus-rumus matematika dengan aljabar linear, dengan persamaan 3 variabel, dan dengan segala titik bagi rumus-rumus fisika kimia. Akan tetapi anak tadi tidak punya rasa takut kepada Allah. Dan anak-anak seperti ini ketika menjadi remaja, lalu dewasa menjadi pejabat, menjadi birokrat, menjadi aparatur negara, dan tidak punya rasa takut kepada Allah, inilah sebagaimana yang terjadi di diri kita. Maka pertanyaan berikutnya, gimana caranya untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Cara yang pertama yaitu majelis ilmu. Cara yang pertama yaitu rutin belajar agama. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama." Jadi takut itu ada khauf, ada khasyah. Ini beda. Level takutnya beda. Kalau khauf ini takutnya semata-mata karena pandangan manusia. Takut aibnya terbongkar, takut mencoreng nama keluarga, takut putus beasiswa, takut dipecat. Nah, ini khauf namanya. Akan tapi Allah menggunakan di sini kata-kata khasyah, bukan khauf. Innama yakhshallahu min 'ibadihi ulama. Artinya ada korelasi langsung antara khasyah dengan ulama. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang ingin bertumbuh rasa khasyahnya kepada Allah harus dibangun di atas ilmu. Karena khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan keilmuan yang semakin mapan. Itulah sebab mengapa ketika seseorang tanda-tanda dia mulai futur adalah ketika dia mulai menjauh dari majelis ilmu. Dan kalau sudah mulai menjauh dari majelis ilmu, biasanya rentetan-rentetannya itu akan panjang. Mulailah dia bermaksiat, mulai dia meninggalkan sholat, menjauh dari teman-teman yang baik, meninggalkan aktivis dakwah, hingga akhirnya rasa takut dia ketika bermaksiat terjun. Sehingga ketika kita berjumpa dengannya kembali, nyaris tidak ada jejak-jejak pengajian. Aura-aura pengajian udah nggak ada lagi.
Bahkan mungkin kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelum dia kenal kajian. Karena apa? Rentetan pertamanya adalah mulai menjauh dari majelis ilmu. Kenapa sih majelis ilmu itu kalau dijauhi bisa bikin orang futur dan akhirnya bermaksiat? Sebab ketika engkau menjauh dari majelis ilmu, berarti engkau menjauh dari dua hal sekaligus. Yang pertama, ilmu itu sendiri, dan yang kedua dari teman-teman yang saleh. Sehingga orang ini ibarat seekor kambing yang berjalan sendirian di tengah kerumunan serigala. Serigala tidak akan memangsa domba-domba yang berkumpul, kerbau-kerbau yang berkumpul, yang berkoordinasi dengan sesama mereka. Serigala akan pikir-pikir ulang. Kenapa? Mungkin bisa kuterekam, tapi resiko aku mati juga ada, kena tanduk, kena injak-injak. Serigala hanya akan memangsa domba-domba dan kerbau-kerbau yang menyendiri. Dan biasanya kalau selama ini ngaji kemudian tidak ngaji, biasanya memang akan mulai sering menyendiri. Dia akan mulai minder ketemu dengan teman-teman ngajinya. Dan ini syubhat dari syaitan. Bisikan dari syaitan. Maka jangan sampai ya kita putus dari majelis ilmu. Enggak bisa sepekan 4 kali, sepekan 3 kali. Enggak bisa sepekan 3 kali, sepekan 2 kali lah. Enggak bisa juga sepekan 2 kali. Udahlah, kebangetan sepekan sekali. Kalau juga masih nggak bisa sepekan sekali, maka ini alamat. Ini tanda-tanda musibah sudah mulai datang. Dan kalau engkau punya teman yang seperti ini dan tidak ada lagi majelis ilmu, jangan lupa tanyakan kabar mereka. Sebab sejatinya mereka mungkin butuh uluran tali, cuma belum ada yang mengulurkan tali tersebut. Saya yakin mereka-mereka yang mundur dari majelis ilmu, yang mereka rasakan adalah seperti terjerembab ke dalam sumur, ingin menanjak sumur, dinding sumurnya licin, menunggu ada uluran tangan dan tali dari atas. Saya yakin mereka-mereka yang akhirnya futur dari majelis ilmu, bukan yang mereka butuhkan bukan omongan dari teman-temannya tuh kayak dia tuh futur, bukan. Yang dia butuhkan adalah ada salah satu di antara sekian banyak teman-temannya itu mengulurkan tangan, ayo bro. Maka bila suami kita atau istri kita atau saudara kita atau teman dekat kita yang kau dapati mulai mundur dari majelis ilmu, ingatkan pelan-pelan. Sebab mengkhawatirkan apa? Dia akan futur. Kalau sudah futur, ujung-ujungnya mesti akan bermaksiat kembali. Majelis ilmu, menurut ilmu agama, terutama ilmu akidah ya, terutama kajian-kajian tauhid, kajian seperti itu yang disebutkan firman Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu secara tidak langsung akan berdampak kepada jiwa. Bukan kajian yang isinya gelak tawa, bukan kajian isinya hanya lelucon belaka. Apalagi gelak tawa leluconnya ada sesuatu yang saru. Ya, maka hindari majelis-majelis ilmu yang demikian. Cari majelis ilmu yang ketika ustaz tersebut berkata, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, perkataan para sahabat, kisah-kisah para ulama dan yang semisalnya. Ya, demikian yang pertama untuk menumbuhkan rasa khasyah. Yang kedua,
tumbuh rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, ingat-ingatlah bahwasanya ajal bisa datang kapanpun. Sebab yang namanya al-maut, katanya Nabi SAW, akhiru dzikra hazimil ladat. Ya. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat sang pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Akhir, perbanyak oleh kalian dzikra, mengingat-ingat hadimi, pemutus ladat, kelezatan. Nabi sudah suruh kita untuk sering-sering mengingat kematian. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti namun paling sering dilupakan. Ya. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian, namun ia pula yang paling sering dilupakan. Dan ingat, yang namanya al-maut, dia tidak peduli kita sedang ada di mana, kita sedang bersama siapa, dan kita sedang berbuat apa. Itu tidak all. Gak peduli dia sama sekali. Engkau sedang mengumandangkan azan kah, atau engkau sedang berkaraoke, dia gak peduli. Engkau sedang membaca Al-Quran kah, atau sedang membaca ramalan bintang, dia gak peduli. Engkau sedang menuju masjid kah, atau engkau sedang menuju konser, dia gak peduli. Engkau mau berangkat kajian kah, atau mau nonton di bioskop kah, dia gak peduli. Engkau bersendirian atau bersama teman, gak peduli. Dan ketika dia datang, dia tidak peduli engkau sedang bersembunyi atau sedang terbuka, sedang di tempat yang engkau kunci pintunya, engkau tutup gordennya, atau di tempat yang terbuka, gak peduli. Dan ketika dia datang, dia tamu yang tidak bisa kita tolak. Kita sebagai penghuni rumah atau penghuni kos, kita berhak secara mutlak untuk memfilter dan menentukan siapa tamu yang boleh datang ke rumah kita. Ya, jadi yang raja itu adalah yang punya rumah, bukan kamu. Yang namanya raja berarti berhak menentukan. Kau boleh bertamu, kau tidak boleh, kau boleh, kau tidak boleh. Artinya tamu-tamu dari kalangan manusia ini bisa kita filter. Ada yang kita terima, ada yang kita tolak. Satu-satunya tamu yang gak bisa kita tolak ini al-maut. Maka dengan mengingat kematian akan muncul rasa takut kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bi khawatimah. Dalam riwayat lain dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, kalau pakai alif lam arti bil khawatim, kalau tidak ada alifnya bil khawatim. Ada dua riwayat. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengevaluasi dan menilai amal seorang hamba ini di bagian episode terakhir, di lembaran-lembaran terakhir. Masalahnya yang namanya episode lembaran terakhir itu cerita endingnya bergantung awal. Seperti apa awalnya, seperti apa tengahnya, kurang lebih endingnya demikian. Berarti benarlah perkataan Imam Ibnu Katsir. Beliau pernah berkata, man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang pola hidupnya terbentuk dengan rutinitas tertentu, maka dia pun akan mati di atas rutinitas tersebut. Man 'asya 'ala syai'in. Barang siapa yang punya kebiasaan unik tertentu, hobi tertentu, dan dia sangat suka melakukan hal tersebut, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, maka Allah pun akan matikan dia sedang berbuat itu.
sujud. Iya. Di antara para imam kita, para ulama kita itu wafat ketika sedang berkhutbah Jumat. Iya. Wafat ketika sedang mengimami salat, wafat ketika sedang membacakan Al-Quran, mentalkin murid-muridnya Al-Quran, wafat ketika sedang mengantarkan bantuan sosial, wafat pulang dari majelis ilmu. Kenapa? Memang itulah hobi mereka. Utsman bin Affan, seorang sahabat mulia, Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ketika anjing-anjing neraka, orang-orang Khawarij, para pemberontak ini membunuh beliau, Utsman bin Affan waktu itu dalam keadaan saum, sedang berpuasa. Dan waktu itu Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Akan tetapi para pemberontak Khawarij ini dengan lancangnya membunuh menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sang istri waktu itu Nailah yang berusaha melindungi sang suami kena tabas pedang, putus jari-jari. Apa kata sang istri? Kurang ajar kalian, berani-beranikan menumpahkan nyawa seorang sahabat menantu Nabi yang bisa selalu bahasa dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dan dia sedang puasa. Allah wafatkan Utsman bin Affan ketika sedang di puncak-puncak ketaatan. Akan tetapi tentu ada kisah baik, ada kisah buruk. Ada di antara mereka yang menemui kematian justru ketika sedang berada di puncak-puncak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa waktu itu, this is my prime time. Inilah masa mudaku. Inilah puncak kenikmatan. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Just me and you. Hanya antara aku dan kamu. Dia lupa. Between you and me, di antara engkau dan diriku, there is Allah. Ada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah kiat yang kedua untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Sering-seringlah mengingat kematian. Sebab kematian itu akan datang sesuai dengan hobi si hamba tersebut. Dan hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita pula bahwasanya ketika Allah hendak mewafatkan seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut berhajat pengen pergi ke suatu tempat. Ya, ketika Allah hendak mewafatkan seorang hamba, Allah jadikan si hamba tersebut apa? Pengen berhajat pergi ke suatu tempat. Maka hati-hati kalau ternyata tempat yang hendak dituju tadi adalah tempat yang tidak layak bagi seorang muslim. Maka berhati-hati ketika hendak berniat mau pergi ke satu tempat dan kita tahu tempat tersebut tidak layak bagi seorang muslim, tidak layak bagi seorang muslimah, baik secara kehormatan dirinya sebagai seorang wanita, apalagi sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, hamba Allah, dia tahu gak pantas aku di situ. Maka pikir-pikir ulang, bisa jadi itulah tempat terakhir. Jangan heran kita dapati ada yang mati sedang karaoke, sedang berjoget di atas panggung bersama para bidualita, sedang berzina dengan para pelacur, yang prosesnya OD, overdosis obat kuat. Tapi lihat, dia sedang berzina. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan kepada
bagi kami pribadi dan bagi jemaah. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baiklah hadirin rahimahullah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari ikhwan maupun akhwat ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon doa semuanya. Bismillah, semoga kita semua sekolah besar, senantiasa diberi di dunia wa akhirat, senantiasa selamat, sehat, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan seluruh doa kebaikan dan cita-cita menyanyi dengan sangat dilanjutkan, insya Allah. Amin. Ustaz mau tanya, alhamdulillah saya Ahsan ingin tahu tentang Harun al-Rasyid ya sebenarnya. Jadi ingin tahu tentang kepemimpinan yang kekhalifahan waktu itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, lalu bagaimana kondisi beliau ketika cerita kisah meninggal dunianya itu seperti apa. Itu aja insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, saya pribadi ya, belum pernah secara khusus membedah profilnya beliau, ya, Harun al-Rasyid. Karena saya lebih prefer, saya sempurnakan dulu pemahaman saya terhadap kisah-kisah Nabi. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW, saya beranjak ke kisah-kisah Nabi-Nabi sebelumnya, baru kisah-kisah para ulama, misalnya para sahabat, sahabatnya, tabi'in. Ada Harun al-Rasyid, Allah alam, saya belum pernah secara detail ya membaca kisah-kisahnya. Namun mungkin ada kesempatan ya bisa kita carikan apa namanya materi perkataan beliau. Anyway, namun saya pernah membaca secara sekilas petuah para ulama. Di antaranya pertama bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Artinya beliau ada benarnya, namun ada juga salah. Namun para ulama mengatakan baiknya beliau, benarnya beliau lebih mendominasi dibandingkan dengan apa-apa yang menjadi kekurangan beliau. Bisa. Yang kedua, berkata Harun al-Rasyid pula, para ulama mengatakan banyak sekali kisah-kisah dusta. Ya, kisah-kisah dusta yang menyertai kisah perjalanan Harun al-Rasyid, terutama kisah beliau dengan Abu Nawas. Dan tidak jarang kisah-kisah tersebut lebih mencontohkan Abu Nawas lebih cerdas daripada Harun al-Rasyid. Padahal kata para ulama, justru di masa Harun al-Rasyid ini perkembangan besar ilmu pengetahuan. Baghdad menjadi kiblat ilmu pengetahuan waktu itu. Ia terlepas dari kekurangan-kekurangan beliau. Ya, siapa sih kita manusia yang tidak punya salah dan dosa? Ya, jadi secara umum ya apa namanya? Kita mendoakan kebaikan untuk beliau, Allah mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan kita menjaga kehormatan beliau sebagai seorang muslim. Ya, beliau adalah mantan khalifah, raja kaum muslimin, ya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang beliau perbuat semasa hidup beliau. Ada kekurangan-kekurangan beliau, semoga Allah mengampuni beliau. Dan jangan melampaui batas kita mempercayai kisah-kisah jenaka yang melecehkan kehormatan beliau dan memuliakan malah Abu Nawas. Ya, Allah